tugas kita manusia hanya menyempurnakan syariat, yaitu syariat yang Allah perintahkan. Dan ketiga, selesai menunaikan sholat subuh, maka bertemparalah kamu di muka bumi dengan menyambut rahmat dari Allah dalam hadis kursi. Jadi meskipun kita tidak ada kegiatan, kita tidak boleh mendramatisir kehidupan bahwa hari ini kita nggak ada rezeki, enggak. Tapi kita harus tetap berusaha. Istilahnya nggak ada kerjaan, yang penting keluar rumah setiap hari. Yang nggak ada kerjaan pisan, ya nongkrong gitu kan. Karena tugas kita hanya menyempurnakan syariat. Memang akhir-akhir ini kita juga sadar bahwa kehidupan itu sangat sulit. Namun kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan rezeki kepada kita semua. Dan kita juga harus sadar kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin atas rezeki setiap manusia. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa bernafas, masih bisa hidup. Dalam artian kita masih bisa memiliki kesempatan untuk meraih apa yang telah Allah janjikan. Karena sudah banyak juga saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Nah, dalam hal ini yang harus kita yakini bahwa setiap manusia itu sudah ditetapkan beberapa perkara untuknya. Di antara rezeki, jodoh, maut, takdir baik dan takdir buruk sudah ditentukan jauh sebelum kita lahir ke dunia. Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian, termasuk saya pribadi, kita harus mempunyai keyakinan bahwa selama kita masih bernapas, selama kita masih hidup, Allah pasti memberikan rezeki untuk kita. Yakin kan itu? Allah pasti memberikan rezeki. Dan rezeki itu bukan berupa materi saja. Bisanya bernapas kita hari ini, bisa berjalan kita hari ini, bisa berkomunikasi kita hari ini, itu adalah salah satu wujud rezeki dari Allah. Jadi tidak ada kata lain kita tidak untuk bersyukur. Jadi nikmat itu bukan hanya dapat uang banyak, gitu kan, anak-anak sehat, badan sehat, istri sehat, gitu. Bukan begitu. Bukan hanya itu. Terkadang kita tidak sadar nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, terkadang kita kufuri. Kita hanya memandang bahwa Allah itu tidak adil. Apalagi kita sampai berpikir bahwa saya sudah berusaha beribadah, berusaha, namun rezeki tetap seperti ini saja. Itu jangan sampai terjadi. Karena sekali lagi bahwa rezeki itu bukan hanya materi. Bisanya kita bernapas hari ini juga itu termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang kufur nikmat. Sebaik-baiknya manusia yaitu manusia yang bersandar kepada Allah, taslim. Jadi dia menerima ketetapan yang Allah berikan kepadanya. Hari ini sehat, alhamdulillah, bersyukur. Jadi wujud syukur ini bukan hanya dari ucapan, tapi seseorang yang bersyukur itu adalah dia semakin meningkat keimanan dengan kejadian yang dia hadapi per detik. Semakin meningkat keimanan. Kebanyakan orang bersyukur ya dengan ucapan saya syukur, apalagi sampai ada yang syukur tapi makan-makan gitu kan. Wujud syukur itu bukan seperti itu. Wujud syukur yang sebenarnya adalah begitu dia menerima takdir, baik itu takdir buruk maupun takdir baik,
semakin meningkat keimanannya kepada Allah. Itu wujud syukur. Dia semakin yakin bahwa Allah itu benar-benar ada. Semakin dikuatkan lagi dalam dirinya. Adanya kejadian yang menimpa kita hari ini seperti kemiskinan, nestapa, kebahagiaan, itu semua adalah wujud eksistensi Allah di muka bumi. Karena di dalam hadis nyatakan la tataharraku zahratun illa biiznillah. Tidak bergerak satu biji zarah pun di muka bumi ini kecuali melainkan izin Allah. Sebesar biji zarah yang jangankan ditiup ya, sangat ringan sekali, sangat kecil sekali, tetapi dia tidak akan bisa bergerak tanpa ada izin dari Allah. Apalagi kita manusia, makhluk yang diciptakan oleh Allah. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan itu dalam bentuk rupa sebaik-baiknya manusia. Dari makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain paling baik manusia. Nah, manusia ini akan lebih mulia dari malaikat apabila satu dia bersyukur dan beriman kepada Allah. Namun manusia ini akan lebih hina dari binatang ternak, hewan ternak, apabila tidak dia kufur. Dia tidak menggunakan potensi yang ada ini untuk beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan bersyukur kepada Allah apa yang didapatkan. La in kafartum wa azidannakum wa in kafartum inna azabi lazadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, akan aku tambah. Namun barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, maka inna azabi lazadid. Sungguhnya azab kami itu sangat pedih, kata Allah. Jadi rugi kita kalau tidak bersyukur, sangat rugi. Kita tidak bisa memilih. Hari ini kita mendapatkan kebahagiaan, atau hari ini kita mendapat kesialan atau kenestapaan, kita tidak akan bisa memilih. Karena itu Allah sudah menyampaikan dalam sebuah diskusi bahwa tidak bergerak, tidak jatuh sehelai daun pun ke muka bumi, melainkan sudah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Jadi kitab Lauh Mahfuz ini kalamullah, sekedarnya Allah, yang telah Allah ciptakan, yang telah Allah buat jauh sebelum bumi dan langit diciptakan, apalagi manusia. Jadi adanya kita hari ini, apapun yang kita dapatkan hari ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah menjadi catatan resmi dari Allah. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, di sini tempatnya kamu mendapatkan kebahagiaan. Tidak akan bisa dihindari. Siapapun orangnya tidak akan bisa menghindari, tidak akan bisa menghalangi. Jadi sangat salah sekali apabila ada seseorang menyatakan bahwa rezeki saya dihalangi oleh anu. Ini pemahaman yang sangat keliru. Tidak ada seorang pun, satu makhluk pun, bahkan iblis pun tidak bisa menghalangi kehendak Allah. Jadi tidak ada kata seperti rezeki saya dihalangi oleh si anu, gitu kan. Saya terkadang sangat sedih sekali gitu. Ada mendengar saudara-saudara kita bahwa saya diguna-gunai oleh si anu sehingga rezeki saya sempit. Astagfirullahaladzim. Padahal kata Allah sendiri dalam diskusi tadi bahwa tidak jatuh sehelai daun pun ke muka bumi, melainkan sudah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Kitab Lauh Mahfuz ini ya tadi kitab yang skenario Allah seluruh alam semesta itu, takdirnya itu sudah ada, sudah tertulis jauh sebelum manusia diciptakan.
Jadi adanya kita hari ini, kita sebenarnya sudah menjalani skenario Allah. Hari ini kita dapat rezeki, besok kita dapat musibah. Itu sudah terskenario dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada campur tangan seperti dihalangi oleh anu nggak ada. Atau ada jin yang di dalam diri yang menghalangi rezeki, tidak ada sebenarnya. Siapa yang bisa menghindari? Contoh saja maut, siapa yang bisa menghindari? Ya ada. Allah sudah menetapkan hari anu jam sekian kita meninggal. Mau kita berada dalam bunker tebalnya sampai 15 meter pun tidak akan berpengaruh sama sekali. Makanya yang harus kita yakini bahwa apapun yang terjadi pada kita hari ini, kemarin, itu semua takdir dari Allah SWT. Makanya beriman kepada Allah itu tidak sumpah kepada Allah, asal kepada Rasul Allah, kitab-kitab Allah, para malaikat, gitu kan. Dan setelah itu ada takdir baik dan takdir buruk. Itu takdir itu kan ketetapan Allah, qada dan qadar, bahasa ketetapan kuasa dan kehendak Allah. Allah sudah menetapkan hari ini kita mendapatkan masalah, ya mau kita hindari juga. Akan ada masalah, dan masalah itu akan menjadikan pelajaran bagi kita. Bukan berarti Allah zalim terhadap manusia, tidak. Jadi setiap yang terjadi itu gunakanlah akal itu untuk melihat tanda-tanda mata itu untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu kata Allah. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yusbiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 109 menyatakan bahwa dan sesungguhnya kami ciptakan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Jadi Allah menciptakan isi neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Kita tidak akan bahas jin hari ini, kita hanya akan bahas manusia karena kita manusia. Dalam artian kebanyakan, berarti kesedikitan sekali penghuni surga itu dari golongan jin dan manusia. Kenapa? Kata Allah, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati, tetapi hati ini tidak digunakan untuk menimbang, memahami ayat-ayat Allah. Jadi hati ini hanya dipergunakan untuk memikirkan hal-hal yang materialis. Terjadinya hari ini, itu karena gua salah aja, karena lu salah. Terjadinya suatu kebahagiaan hari ini itu karena gue, gitu kan. Jadi nggak ada Allahnya di situ. Dia nggak tahu bahwa itu adalah ketetapan yang Allah berikan kepada dia, sehingga terjadilah yang namanya kufur. Apalagi sampai tidak menerima. Seharusnya saya itu seperti ini, tapi kenapa seperti kejadiannya? Ini pasti ada orang yang ini pasti ada orang yang ini pasti ada tangan manusia yang menggagalkan segala urusan saya ini. Jadi tidak ada Allah di situ. Itu yang salah satu kata Allah akan penghuni neraka jahanam. Lalu yang kedua, walahu ba'yunul la yusiruna biha. Mereka mempunyai mata, tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi mata ini hanya dipergunakan untuk melihat hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan Allah. Jadi sebab akibat jatuhnya dari daun kering ke muka bumi itu karena prosesnya adalah daun itu mati kering, jatuh, itu aja.
dia tidak meyakini bahwa jatuhnya daun kering ke buka bumi ke tanah itu adalah wujud dari kuasa dari kehendak Allah. Yang ketiga, walahum azanul la yasmauna biha. Mereka yang mempunyai telinga, pendengaran, bukan telinga ya, bukan hanya telinga tapi pendengaran sini ada. Tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Jadi yang ada di pikiran mereka, yang ada di telinga mereka itu hanya mendengarkan hal-hal yang bersifat duniawi. Tidak ada begitu dia mendengar berita sesuatu hal gitu kan, bahwa ini adalah takdir Allah, tidak. Jadi yang dia pikirkan hanya ini terjadinya karena ini gitu kan. Kata Allah, ulaika kal an'ami, mereka itu seperti hewan ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat. Jadi lebih sesat, manusia itu bisa lebih sesat daripada, bisa lebih hina daripada binatang ternak apabila dia tidak menggunakan potensi yang Allah berikan ini, memahami, melihat dan mendengar ayat-ayat Allah. Mulai kaum ghafilin, dan mereka itu orang lalai. Nah, kerugian ini akan dirasakan setelah kita wafat. Memang dunia ini sekarang Allah sangat murah sekali. Orang mau kafir sekalipun, mau ingkar, mau menghina Islam, mau menghina Allah, menghina Rasul, menghina para nabi, menghina ulama, menghina sesama umat manusia, Allah biarkan. Bahkan enjoy saja. Kita lihat kan di sosial media banyak para bazar itu yang menyebar kebencian itu, mereka aman-aman saja, nggak ada ini proses hukum satupun, bahkan mereka kaya raya. Tapi ingat saudaraku, penyesalan itu akan kita rasakan ketika kita meninggal dunia. Di alam kubur pun kita akan merasakan, jauh nanti sebelum akhirat ada beberapa tahapan yang harus kita jalani. Tapi kalau kita melakukan hal-hal buruk di muka bumi, di alam kubur pun kita akan merasakan pedih. Saya tahu bukan karena saya sudah mengalami, tapi saya beriman kepada Allah dan Rasul. Saya baca Al-Quran, saya baca hadis, makanya saya tahu. Bukan berarti saya karena saya menakut-nakuti seolah-olah saya sudah mengalami di alam kubur itu, enggak. Cuman saya tahu karena apa? Karena saya membaca, saya ikut ngaji, kata guru saya seperti ini, dan itu bersumber dari Al-Quran dan hadis, maka saya terima. Saya beriman, saya yakin, saya percaya adanya azab kubur, adanya alam mizan, ada yaumil hisab, ada neraka dan ada surga. Maka sangat rugi sekali saudara apabila hari ini kita melakukan satu kesalahan yang kita anggap kecil, tapi itu akan menjadi penyesalan yang sangat dalam sekali ketika kita nanti di alam kubur dan alam akhirat. Sangat menyesal sekali. Maka dari itu, mulai hari ini kita mulai memperbaiki diri, kita terima apa yang Allah tetapkan kepada kita. Hari ini kita tidak punya uang, kita merasa kesulitan, berusahalah untuk tidak mengeluh kecuali hanya kepada Allah. Karena ada sebuah hadis menyatakan bahwa sesungguhnya kemiskinan itu mendekati kekafiran. Ini jangan sampai terjadi. Kalau kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasul, kita beriman kepada malaikat, kita beriman kepada kitab-kitab Allah, dan kita beriman kepada qada dan qadar,
juga beriman kepada hari akhir, kita tidak akan mengalami hal itu. Jadi dengan kemiskinan yang kita terima hari ini, insya Allah kita akan meningkat keimanan kepada Allah. Jadi bukan sebaliknya, kemiskinan itu mendekati kekafiran, jauhi. Karena sangat rugi sekali, saudara. Berapa tahun kita miskin di dunia? Kemiskinan itu akan kita alami paling lama itu 60, 70 sampai 80 tahun. Adapun lebih dari itu bonus dari Allah. Dan kita akan mengalami kematian, maka hilanglah kemiskinan itu. Adapun kita kaya hari ini, sama 60, 70, 80 sampai 100 tahun kita menikmati. Setelah itu hilang. Karena semua kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Jadi kita yakin bahwa kita akan mati. Seorang apabila dia ingat, dia beriman kepada hari akhir, dia tidak akan melakukan kesalahan. Karena dia tahu bahwa nanti di awal akhir ini akan jadi penyesalan. Makanya kenapa kebanyakan orang korupsi, mencuri, membunuh, gitu kan? Karena dia tahu bahwa beriman itu harus kepada hari akhir. Cuman dia nggak yakin, gitu kan? Karena minimnya pemahaman tadi, dia nggak yakin, sehingga dia berani melakukan itu untuk kesenangan dunia, seperti koruptor. Kalau dia tahu bahwa nanti di yaumil akhir dia akan disiksa dengan korupsinya itu, dia tidak akan melakukan. Kalau dia yakin. Tapi karena dia hanya tahu dan ketakutan yang tidak ada, ya akhirnya dia melakukan. Sangat rugi, saudaraku. Apalagi kita sampai tidak menerima takdir yang hari ini Allah berikan. Hari ini kita mendapat kemiskinan, lalu kita mengutuk kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Dua kerugian yang kita dapatkan. Pertama, murka Allah. Yang kedua, kesengsaraan. Tapi kalau kita bersyukur, kita menerima takdir yang Allah tentukan pada hari ini. Hari ini kita miskin, kita nggak punya uang, kita tidak bisa makan. Tapi kita bersyukur, kita menerima. Hanya satu kerugian yang kita dapatkan, dan satu keuntungan pula yang kita dapatkan. Yaitu kerugian kita, yaitu kita tidak makan hari ini. Tapi kita akan beruntung kelak di yaumil akhir. Makanya hindari mengeluh kepada manusia, hindari mengeluh nasib. Kalau mengeluh kepada Allah, ya Allah, sabarkanlah aku dalam menghadapi ujian ini. Mengeluh kepada Allah, jangan mengeluh pada manusia. Karena semakin kita mengeluh kepada manusia, semakin kita terhanyut dalam keluhan tersebut. Yang ditakutkan kita jadi kufur terhadap kepada Allah. Jadi nggak ada untungnya juga mengeluh pada manusia. Nggak ada untungnya. Mending kalau yang mengeluh itu bisa memberikan solusi. Kebanyakan sekarang orang kalau kita mengeluh, jangan dia ngeluh juga. Lu mah enak, gak gua, gitu kan. Jadi sama-sama mengeluh. Makanya nggak ada untungnya mengeluh pada manusia. Kalau mau mengeluh pada Allah, jika perlu nangis, ya Allah, jauhkanlah aku dari kekafiran. Karena aku tahu sesungguhnya kemiskinan itu mendekati kekafiran.
berserah diri kepada Allah. Karena kata Allah dinyatakan dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimin, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin. Muslim itu bukan berarti beragama Islam. Tak ada jaminan orang yang beragama Islam akan selamat, nggak ada. Tidak ada satu hadis bahwa Islam itu orang-orang beragama Islam akan selamat. Tapi adalah yang akan selamat adalah satu, orang beriman dan beramal soleh, dan kata Allah minimal muslim. Jadi muslimin itu berserah diri. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa janganlah kamu mati dalam keadaan beragama Islam. Kalau yang beda berarti mati dalam agama Islam berarti neraka. Enggak begitu. Dulu ada Yahudi ketika dipimpin oleh Nabi Musa, ya orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang berserah diri. Ada juga dari kaum Nasoro, sekarang Kristen mungkin ya, yaitu yang pengikut setia Nabi Isa alaihissalam. Ada juga Nabi Daud, pengikut Nabi Daud, itu orang-orang Yahudi. Jadi nggak ada nyatakan bahwa Islam itu akan, orang beragama Islam itu akan selamat, enggak. Tapi di sini alladzina amanu wa amilus sholihat, ulaika ashabul jannah hum biha khalidun. Kalau dinyatakan di ayat lain, wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu ultimatum dari Allah, janganlah kalau kalian mati minimal dalam keadaan muslimun. Nah, muslimun ini adalah berserah diri kepada apa? Kepada ketetapan yang telah Allah tetapkan. Jangan membantah ketetapan Allah. Udah. Allah memberikan aturan kepada kita, ikuti aturan tersebut, jangan mencari aturan lain. Karena kebanyakan orang sekarang seenak perutnya aja yang ngomong aturan Allah itu sudah tidak pantas digulirkan di era modernisasi seperti ini. Aturan kuno, lo akan ngerasakan nanti di yaumil akhir seperti apa atas balas atas ucapan tersebut. Berserah diri itu banyak. Berserah diri kepada aturan Allah, berserah diri kepada takdir Allah, berserah diri atas ketetapan yang Allah berikan. Makanya kata Allah minimal wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada apa? Kepada Allah. Kepada apanya? Kepada aturannya, kepada takdirnya, ketetapan baik, ketetapan buruknya. Allah menyuruh berimanlah kepada Allah dan Rasul, berimanlah kepada Allah dan Rasul. Allah menyuruh berimanlah kamu kepada yaumil akhir, berimanlah kepada yaumil akhir. Allah menyuruh beramal solehlah kamu, beramal solehlah. Jadi tunduk dan patuh, berserah diri kepada apa yang Allah berikan. Jadi tidak ada sebenarnya tidak ada manusia itu yang bisa membantah atas perintah Allah. Maka di situ dinyatakan berserah diri. Dalam artian seluruh makhluk di muka bumi ini telah tunduk dan patuh, terkecuali jin dan manusia. Jadi manusia tahu zalim dan bodoh apabila dia tidak mau berserah diri kepada Allah. Padahal dia sadar, dia tahu bahwa yang memberi rezeki, yang memberi kehidupan itu Allah. Namun dia tidak mau beriman, dia tidak mau berserah diri. Dia mengingkari keberadaan Allah itu, eksistensi Allah. Sehingga manusia dinyatakan kufur nikmat. Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, tetapi dia tidak mau berserah diri kepada Allah. Padahal kata Allah, janganlah kamu mati terkecuali dalam keadaan berserah diri. Muslimun.
la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Jadi kalau kita tidak berserah diri hari ini, kita akan merasakan nanti setelah nyawa ini lepas dari raga saat sakaratul maut. Dalam sebuah hadis menyatakan kita akan merasakan penyesalan itu sejak dari sakaratul maut, jauh sebelum alam kubur. Kalau kita tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, tidak mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, tidak berserah kepada aturan Allah, banyak membantah kepada Allah, maka di saat-saat genting sakaratul maut itu kita akan merasakan. Ada dua hadis menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya meninggalnya seorang pedihnya sakaratul maut itu bagaikan ditusuk tebas 1000 pedang. Bayangkan. Dan juga ada saya menyatakan bahwa pedihnya sakaratul maut itu bagaikan dikuliti hidup-hidup. Ada juga yang lain hadis lain menyatakan pedihnya sakaratul maut itu bagaikan kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Alhamdulillah. Ada juga hadis lain menyatakan bahwa bagi seorang mukmin pedihnya sakaratul maut itu bagaikan rambut ditarik dari terigu, tidak merasakan apa-apa. Nah, dalam beberapa hadis ini kita ambil dua saja ya. Satu hadis menyatakan bahwa pedihnya sakaratul maut itu bagaikan ditebas 1000 pedang, ditusuk 1000 pedang, pedih ya, 1000 pedang. Bayang lawan kita. Tapi yang hadis terakhir menyatakan bahwa bagi orang mukmin sakaratul maut itu bagaikan menarik selai rambut dari terigu. Itu bukan terigu, tidak terasa apa-apa. Nah, ini ada dua pendapat ya. Maksud Nabi Allah Muhammad SAW menyatakan dua hadis ini. Jadi sakaratul maut itu akan dirasakan pedih apabila kita banyak melakukan kemaksiatan selama hidup di dunia. Kenapa? Sampai seorang ulama tabiin begitu mendengar hadis ini, baca hadis ini, dia sampai merenung. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku pemahaman mengenai hadis ini. Satu hadis menyatakan pedihnya sakaratul maut itu bagaikan ditusuk 1000 pedang, dan satu hadis lagi menyatakan bahwa sakaratul maut itu bagaikan menarik rambut dari tumpukan terigu. Dalam arti tidak terasa apa-apa karena dia tahajud, istighfar, siangnya puasa, malamnya tahajud, mohon kepada Allah, sehingga di dalam mimpinya itu, dalam tidurnya itu, dia bermimpi bertemu dengan Rasul. Dia menyampaikan kebingungan dia ini. Jadi orang soleh itu kalau berdoa kepada Allah langsung dijawab gitu. Dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dan dalam mimpinya itu Rasulullah SAW menyampaikan, bacalah surat Yusuf. Dan surat Yusuf itu
Dan ingatlah ketika Zulaikha, istrinya Raja Kecil, memanggil para wanita di kerajaannya, seluruh wanita di kerajaannya Mesir. Dia berucap, datanglah kalian